Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya Anissa Zuina Fijanati dari daerah Jakarta Selatan berkesempatan untuk menjalankan penugasan 3 dari DM3 Jabar, yaitu resum buku. Dan pada kesempatan kali ini saya akan meresum buku dengan judul Presidensialisme Setengah Hati yang ditulis oleh Hanta Yuda AR. Jadi dalam buku ini penulis memiliki tujuan dalam menulis buku, yaitu untuk purifikasi sistem presidensial dari adanya isu-isu politik, korupsi, yang dimana itu akan memberi porsi kepada parlemen untuk bisa mengontrol kerja presiden dengan baik, seperti itu. Nah, latar belakang dari buku yang ditulis oleh Hanta Yuda ini, menurut yang saya sudah baca, yaitu adanya harapan untuk penataan ulang dari desain konstitusi yang ada di Indonesia, utamanya yaitu konstitusi politik, akan memberikan alternatif dari permasalahan dan juga problem-problem kompromi yang ada dalam di presiden dan juga kompromi-kompromi politik yang ada, seperti itu. Dan juga yang salah satu yang menarik bagi saya seperti itu, buku ini itu adalah skripsi dari penulis itu sendiri pada saat penulis menempuh jenjang pendidikan S1, seperti itu ya, yang pada akhirnya dibukukan dan dikomersialkan, seperti itu. Selanjutnya buku ini terdiri dari 7 bab, seperti itu ya, yang dimana awalnya itu diawali dengan penulis ini menjabarkan tentang keadaan dari percampuran multipartai dan juga sistem presidensialisme yang terjadi di masa pemerintahan SBY dan JK, seperti itu. Jadi, dan juga di bab tersebut gitu ya, penulis menuliskan harapannya terhadap presidensialisme yang efektif, seperti itu ya, karena ya itu presidensialisme ini yang kita tahu adalah dimana presiden itu sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Namun jika di situ juga ada sistem multipartai yang sangat banyak partainya, seperti itu, multipartai pokoknya yang multipartai yang bukan sederhana gitu, yang banyak, itu kan akan menimbulkan dimana presiden itu harus melakukan kompromi-kompromi politik terhadap parlemen kayak gitu ya, yang dimana presiden di sini kerjanya itu sebagai pelaksana eksekutif dan juga di parlemen itu dari yang wakil-wakil rakyat itu DPR, MPR itu sebagai pelaksana legislatif. Kalau misalkan terlalu banyak fraksi yang ada di wakil rakyat seperti itu ya, akan menimbulkan banyak gejolak seperti itu, dan juga itu akan mempengaruhi kinerja presiden, yang dimana itu mempengaruhi juga dari kinerja presidensialisme itu sendiri. Terus di Indonesia sudah mengalami, kalau menurut Hanta Yuda gitu ya, metamorfosis dari presidensialisme ini dari awal kemerdekaan, yaitu masa Orde Lama sampai reformasi, itu sudah mengalami banyak perubahan kayak gitu ya. Kalau menurut Hanta Yuda, jadi di masa Orde Lama Indonesia itu masih menggunakan percobaan dari presidensialisme, seperti itu. Dan di masa Orde Baru ini presidensialismenya tanpa check and balances kayak gitu, yang dimana kita tahu ya, di situ tidak terjadi pemilihan presiden secara langsung kayak gitu ya. Presiden dipilih tertutup oleh MPR, terus dan
tidak adanya cek, maksudnya dari, dan juga di sana tidak ada multipartai ya. Jadi karena sistem partainya sendiri di masa Orde Baru itu adalah partai yang hegemoni kayak gitu ya, yang tidak banyak kayak gitu, tidak adanya oposisi seperti itu. Jadi tidak adanya check and balances dari oposisi itu sendiri seperti itu. Selanjutnya di masa reformasi, menurut penulis kayak gitu ya, bahwa presidensialisme di Indonesia itu menuju purifikasi dari presidensialisme itu sendiri, dari konsep presidensialisme sendiri, dan itu yang diinginkan dari penulis seperti itu. Dimana di sana di masa reformasi itu adanya pembatasan masa jabatan presiden, terus mulai dijalankannya fungsi check and balances dari MPR, DPR, dan juga peradilan kayak gitu, dan juga pemakzulan dari presiden itu diberikan kepada lembaga keadilan kayak gitu ya, atau lembaga yudisial. Terus di Indonesia ini kan menganut sistem multipartai kayak gitu ya, yang sebenarnya dari awal kemerdekaan, setelah kemerdekaan gitu ya, Indonesia itu sudah menganut multipartai. Cuma kalau di sini gitu ya, dijabarkan bahwa ada beberapa apa ya bilangnya periode kayak gitu ya, di tahun dari awal kemerdekaan sampai 1959 Indonesia itu menganut multipartai dengan demokrasi parlementer, yang dimana parlemen di sini lebih banyak bermain kayak gitu ya dibanding presidensialismenya. Jadi ya yang seperti dijelaskan di awal juga gitu, bahwa ini masih percobaan presidensialisme kayak gitu ya. Jadi presidensialisme ini belum sepenuhnya terjalankan, masih ada apa ya, lebih condong ke parlemen yang menjalankan pemerintahan seperti itu. Terus selanjutnya adanya upaya partai tunggal demokrasi terpimpin di tahun 1959 sampai 1965. Dan selanjutnya di masa Orde Baru yaitu 1966 sampai 1998 itu partai hegemoni ya, karena pemilihan presiden tidak secara langsung dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya multipartai dan juga sistem presidensialisme yang dianut oleh Indonesia kayak gitu ya, ini menyebabkan presiden jadi disibukkan dengan beberapa hal tentang kompromi-kompromi gitu ya, baik kompromi-kompromi eksternal dan juga kompromi-kompromi internal. Misalnya kalau kompromi eksternal antara presiden itu sendiri dengan parpol, terus juga presiden dengan DPR, MPR kayak gitu ya. Nah, sebenarnya kan presiden, kalau di presidensialisme itu presiden memiliki peran sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan yang menjalankan negara dan juga menjalankan kebijakan-kebijakan negara di pemerintahan seperti itu. Nah, dengan adanya harus gimana sih maksudnya, presiden itu harus melaksanakan kompromi-kompromi juga kayak gitu, itu juga mengganggu jalannya presidensialisme secara mutlak seperti itu. Selanjutnya kompromi-kompromi internal, yaitu pola hubungan presiden dan wakil presiden, terus presiden dengan menteri-menterinya seperti itu ya. Jadi menyebabkan adanya implikasi korupsi dan beberapa tindak pidana yang lain seperti itu. Jadi menurut di akhir dari buku ini, Hanta Yuda memberikan tawaran kayak gitu ya, dengan merancang presidensialisme yang efektif. Ya, tawaran dari penulis gitu ya, agar menuju purifikasi presidensialisme. Yang pertama itu menerapkan sistem pemilu distrik atau campuran. Nah, pemilu distrik itu maksudnya berdasarkan daerah-daerah. Dan selanjutnya penulis menawarkan untuk memperkecil daerah pemilihan untuk memudahkan controlling agar tidak terjadi
hal-hal yang tidak diinginkan kayak gitu ya. Terus selanjutnya adalah penggabungan pemilu antara pemilu legislatif dan juga pilpres. Selanjutnya menyederhanakan fraksi, yang dimana menyederhanakan fraksi ini berguna agar tidak terjadi timbul over pendapat yang ada di parlemen seperti itu. Selanjutnya penguatan kembali hak veto dari presiden itu sendiri, karena di dalam presidensialisme dimana presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, hak veto ini adalah salah satu hak yang harus dijalankan karena sebagai keputusan terkuat dalam menjalankan konstitusi, dan juga harusnya bisa ditegaskan kembali hak veto presiden dalam membatalkan suatu peraturan atau membuat keputusan. Selanjutnya, rekonstruksi posisi dari wakil presiden, di mana adanya penegasan kembali dari peran wapres itu sendiri terhadap perpolitikan, dan juga adanya larangan rangkap jabatan bagi anggota-anggota parlemen agar tidak terjadi KKN kayak gitu ya, korupsi, kolusi, nepotisme. Misalkan ada anggota anggaran DPRD kayak gitu, dan juga yang dimana dia sebagai pimpinan suatu perusahaan kayak gitu, itu kan akan menimbulkan, takutnya kayak gitu ya, menimbulkan pembuatan peraturan-peraturan yang membuat mungkin hanya menguntungkan salah satu pihak saja seperti itu. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.